Hah? Sabi direla, kurang. Gila, ya tiki. Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini alhamdulillah kita punya kesempatan untuk pulang ke Selayar ya. Pulang kampung sambil kita jalan malam ini teman-teman. Kita jalan malam dan sambil kita bahas-bahas seputar motor Suzuki Next ya teman-teman. Ini perkiraan kita jalan sekitar 150 km dan saya masih berada di kota Makassar, tepatnya di Jalan Alauddin teman-teman. Kendaraan lagi padat-padatnya ini sekitar jam 7 menuju jam 8. Malam ini saya jalan memakai motor Suzuki Next 2 dan saya memakaikannya oli diesel teman-teman yang 15W4040. Kenapa saya pakai oli diesel? Supaya dipakainya lumayan lama teman-teman, karena sekarang harga oli lagi naik, jadi saya pakai oli diesel. Saya sesuaikan takarannya di 650 mili dan saya rasa enak-enak saja teman-teman dipakai. Mesin tidak gampang panas juga, mungkin karena viskositasnya bagus ya. By the way, ini motor saya sudah standar lagi, sudah saya standarkan kembali karena kemarin saya pakai ke Ban CE dan saya pakai ke Ban CE dan rasanya agak berat dan bergetar teman-teman mesinnya. Mungkin karena overheat ya teman-teman, jadi motornya agak getar ya. Wes macet sekali. Sekarang kita sudah berada di Jembatan Kembar teman-teman di Kabupaten Goa. Kita lanjut bahas-bahas mesin dulu, mesin Suzuki Next ya. Nah, kemarin saya sempat bore up di diameter 53, kalau bukan 75 35 ya teman-teman. 53,35 kalau nggak salah itu kemarin. Nah, di situ mesinnya lumayan bertenaga, sangat bertenaga, dan tapi saya tidak ubah bagian klep dan noken as ya. Saya pasangi piston Vario 125 oversize 75 teman-teman. Kita tidak mengubah apa-apa di area piston, jadi dia plug and play. Cuman kompresinya agak tinggi, padahal sudah saya pakai packing head yang ketebalan 0,8 teman-teman. Mungkin kita harus pakai packing head 1,5 mili ya, supaya kompresinya bisa pakai Pertalite. Nah, sekarang kita bahas tentang ininya teman-teman. Waktu saya pakai jalan di pakai piston Vario itu, setelah beberapa bulan dia ngelitik, ngekrik dia istilahnya teman-teman.
karena dia knocking itunya, pembakarannya di dalam. Busi belum sempat memercikan api, bahan bakar sudah terbakar duluan. Jadi dia knocking, tidak enak dipakai. Macet sekali ya. Macet sekali ini di arah jalan ke atas ini, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Pada saat saya pakai nanjak, saya sempat pakai ke Kabupaten Maros kemarin, ke Bancee. Namanya ini Bancee, kampung atau apa itu teman-teman, saya kurang tahu juga, kecamatan mungkin. Di sana banyak tanjakan dan saya pakai yang mesin yang sudah bore up. Dia ngekerik parah. Pada saat saya gas belum setengah dan sudah ngelitik, sudah ngekerik. Bukan klepnya yang numbur teman-teman, tapi memang dia knocking. Soalnya itu pembakarannya, bensinnya kekurangan bensin, dia kekurangan bahan bakar masuk di ruang bakar teman-teman. Jadi dia knocking. Kemudian saya pakai Pertalite, makanya dia knocking karena ronnya rendah ya. Kalau pakai Pertamax bagus teman-teman, tapi jangan lupa pakainya. Kemarin saya pakai 0,8. Kalau mau untuk harian ya pakai sekitar 1,5 supaya kompresinya di kisaran 9 dan 9 komaan lah, atau 10. Kemarin itu sekitaran 11 itu kalau saya nggak salah teman-teman. Dia ngekerik parah, nggak cocok dipakai harian. Mesin getar dan tidak enak dipakai lah pokoknya. Takut hancur itu pistonnya teman-teman. Boringnya masih tebal teman-teman, masih layak untuk dipakai touring harian. Cuman sayangnya dia knocking. Saran saya tidak usah di bore up teman-teman kalau Suzuki NX2, soalnya pistonnya sudah 51 ya. Kalau bisa main ini aja teman-teman, Kiporno. Nah, sekarang kita bahas masih di sekitaran mesin ya. Saran saya main Kiporno aja. Main di Nokenas sekitaran lift 7 aja teman-teman. Nanti kan banyak itu yang dijual di Shopee teman-teman. Adalah pokoknya di Shopee itu tempat saya beli Nokenas biasa. Saran saya lift 7 saja. Lift 7, jangan lift 8 teman, takutnya numbur ininya, klepnya ya. Kemudian ini porting polish ya, supaya bahan bakar lancar. Saran saya di pembuangannya itu dikasih kinclong aja, tidak usah diperbesar. Dan untuk di klep innya, di kulit jeruknya aja teman-teman, di papas-papas, tidak usah diperbesar, takutnya dia ngempos nanti. Untuk di bagian knalpot saran saya pakai yang standar tapi dibobok. Leheran tidak usah diganti karena sudah pas itu ya, tidak usah diganti. Kalau leherannya kebesaran nanti akan ngempos juga teman-teman. Dibobok aja itu sudah mantap itu, main noken sama kirian. Saran saya kalau untuk kiriannya pakai semuanya standar, tapi ganti per sentry yang pakai Nex 1 dan kampas ganda Nex 1 teman-teman. Jangan pakai kampas
Ganda Next 2, soalnya itu agak keras dia, ngegerung parah itu motornya. Pakai kampas Ganda Next 1 set sama persentrinya. Untuk roller ya pakai standar aja saran saya kalau untuk touring jarak jauh. Tapi kalau untuk macet-macetan pakai yang 9 gram atau 10 gram. Bisa juga 11 gram teman-teman. 11 gram kurang ya. Cuman untuk touring itu kalau 11 gram, pakai yang 9 gram teman-teman. Dia pasti akan jengat-jengat ya. Saran saya untuk ininya, mangkok gandanya standar aja. Main di ini aja teman-teman, di Kiporno aja. Oke, nasnya jangan terlalu over juga ya, supaya masih bisa pakai klep standar. Kalau saran saya pakai per klep smash, agak tinggi sedikit dari per standar ini, per standar Next 2, agak tinggi sekitar 2 mili. Jangan pakai per klep yang ini, yang racing, soalnya takutnya patah teman-teman. Rawan patah ya kalau per klep racing yang harga murah. Kalau mau main aman kan. Untuk knalpot saran saya leheran standar dan bobok aja, bobok harian. Kalau yang tidak suka berisik, bobok silent aja teman-teman. Hilangin katalisnya saja supaya aman juga dari razia bapak polisi. Dan tidak melanggar juga teman-teman. Bobok harian aja. Bobok ini ya, di bawah 80 desibel kah berapa itu. Bos, ini sudah gelap ya, kita kasih nyala lampu ini dulu. Lampu malam, lampu tembak. By the way, ini pakai lampu tembak auto Savero 3 teman-teman. Lumayan cahayanya ya. Tapi ini lampunya berembun lagi, saya belum sempat bongkar. Udah bongkar kemarin, berembun lagi, aduh. Jadi di bagian kirian itu pakai kampas ganda Next 1, persentri Next 1, yang lainnya standar untuk touring. Kalau untuk jengat-jengat ya ganti ini saja, roller ke 9 gram. Udah dijamin enak itu, dipadukan dengan settingan noken dan knalpot bobok. Kalau mau lebih ekstrim lagi ya bore up teman-teman, bore up, porting, main noken. Kalau untuk injektornya kemarin sempat saya pakai injektor CPO Vario 125 tapi yang merek CPO ya teman-teman, yang 130 cc, dia dorodot itu teman-teman, untuk pakai balap-balap itu sebetulnya. Tapi saya pakai kerja motornya, jadi ya distandarin lagi teman-teman, sesuai kebutuhan. Saran saya knalpotnya standar aja lah. Kalau untuk harian, bobok harian aja lah. Kalau standar sebetulnya enak juga sih, cuman kurang, agak ketahan itunya, agak ketahan tenaganya, tidak keluar. Next 2 itu standarnya aja sudah enak ini untuk touring-touring. Yang agak kurang itu kalau dipakai stop and go. Kalau langsung mau kencang susah. Dia harus
bertahap digasnya teman-teman. Tidak boleh langsung dibatot-batot begitu aja, cuman gerung-gerung aja dia. Ngeden parah, ngeden dia, bukan gerung yang ngeden. Kalau motor saya ini cuman ini teman-teman, standar. Dan bagian CVT-nya saya ganti pakai kampas ganda Nex 1, persentrinya juga Nex 1, yang lainnya standar. Jadi saya standarkan aja kembali ya. Kemarin cuman mau cari tenaga malah getar ya teman-teman. Tapi nanti kita kalau ada uang lagi kita gas lagi ya, yang piston 53,25 kayaknya 25 teman-teman. Yang piston Vario 125 oversize 75 itu. Sebetulnya enak sekali itu, cuman kemarin sudah banyak itu anunya. Banyak apa lagi itu namanya? Banyak endapannya di situ teman-teman. Jadi dia knocking. Gara-gara knocking itu jadi dia banyak endapannya. Jadinya saya standarin lagi teman-teman. Nex 2 ini sebetulnya kalau pakai Pertamax, mantap sekali. Untuk untuk nyalip-nyalip truk ya. Enak sekali dia. Dia kencang sebetulnya. Oh ya teman-teman, di bagian ini teman-teman, di bagian saringan udara saya potong ininya, karet saringan udara bagian dalam. Yang corongnya saya potong itu teman-teman, jadi lebih enak lagi. Untuk saringannya standar. Tidak usah pakai saringan-saringan racing, cuma bikin mesin rusak itu. Saringan-saringannya stainless itu cuma bikin hancur mesin itu teman-teman. Soalnya kerapatannya sangat ini teman-teman, sangat tidak rapat dia. Tidak usah pakai saringan-saringan racing, saran saya. Tapi kalau memang untuk balap dan harian, tidak peduli mesin, ya langsung pakai itu. Kalau memang borapnya ekstrim, sudah ekstrim ya, pakai saringan itu. Biasa orang nggak pakai saringan juga kalau sudah ekstrim teman-teman. BTW ini kita menuju ke Kabupaten Takalar. Nanti kita bahas ininya teman-teman, kekurangan dan kelebihannya ya. Karena ini punya kekurangan juga Suzuki Nex sebetulnya teman-teman. Teman, kita sudah berada di Kabupaten Takalar. Sudah masuk di Kabupaten Takalar. Ini tempatnya jagung teman-teman. Tapi sayangnya kita tidak singgah teman-teman beli jagung ya. Soalnya kita kejar ferry malam ini untuk sebentar pagi-pagi kita kejar ferry. Itu adik saya di depan teman-teman, dia mau singgah di Bantaeng. Perjalanan malam ini cukup melelahkan juga ya. Belum seberapa pinggang saya sudah sakit, tapi kita gas lagi bos. Oke teman-teman, kita lanjut bahas permesinan kita lanjut bahas ini teman-teman, kekurangannya dulu ya. Kekurangan Suzuki Nex 2 itu yang pertama ada menurut saya itu yang paling kurang menurut saya di bagasi teman-teman. Kalau untuk bagasinya cuman seuprit, jas hujan aja nggak bisa masuk teman-teman. Padahal di pesaingnya itu sudah lumayan besar ya, seperti Honda Beat sudah lumayan besar. Untuk kekurangan kedua menurut saya yang paling berpengaruh selain bagasi
apa lagi ya? Tarikannya teman-teman, tarikan pertamanya aduh luar biasa sekali ya. Cuman untuk jarak jauhnya wah mantap ini, atasnya itu mantap pol dan stabil sekali. Untuk tarikan awalnya itu menurut saya berpengaruh sekali selain bagasi, yaitu tarikan awal stop and go nya. Dan untuk kekurangan selanjutnya menurut saya, kalau saya tidak terlalu berpengaruh teman-teman, di bagian ini yang standarnya. Kalau di standar mati biasa, di motor-motor lain kayak begitu, tapi di Suzuki Next ini fiturnya tidak ada ya. Itu malah saya senang itu, dan tidak berpengaruh sekali untuk saya, karena saya biasa pakai untuk angkut-angkut standar nggak mati. Nah itu yang sebetulnya nggak berpengaruh, dan menurut saya itu adalah kelebihan ya, menurut saya. Kalau yang lain kurang tahu teman-teman. Nah sekarang untuk kekurangan selanjutnya masih ada satu lagi teman-teman, yaitu joknya terlalu kecil ya, terlalu kecil, tapi dia lumayan empuk. Kecil sih tapi lumayan empuk. Tapi kalau udah lama ininya kulit joknya, pantat kita sakit sekali teman-teman, karena dia kecil. Contohnya ini, saya pijit pantat ini, soalnya sudah capek ini di jalan. Nanti kita ganti kulit joknya aja teman-teman, yang lebih bagus. Nah sekarang kita ke kelebihannya ya. Nah yang pertama itu dari segi desainnya saya suka sebetulnya teman-teman. Batoknya kompak, lampu depannya bagus, luas, bisa diisi apa itu namanya, bilet secara leluasa di lampu depannya. Kemarin saya sempat pakai bilet yang 3 inci, mantap sekali sebetulnya itu, cuma agak berat, jadi saya ganti lagi ke lampu biasa dan tempelkan lampu tembak. Kelebihan selanjutnya di sektor mesin, dia awet sekali. Mesinnya itu awet banget sebetulnya teman-teman. Saya bongkar kemarin, bersih sekali, bersih, dan tidak ada oblak-oblak di bagian pelatuk. Di bagian piston pun wah mantap sekali, kualitasnya memang luar biasa ini Suzuki ini. Bagian piston tidak ada baretnya bos. Ring seher juga masih bagus, cuman agak ada ininya, ada kerak-kerak hitamnya ya. Tapi saya cuci kembali, dia masih bagus, tidak ada gores-goresnya teman-teman di bagian pistonnya. Padahal ini sudah mau 70 km sebetulnya, 70.000 km teman-teman. Saya bongkar masih bagus. Kemudian di sektor CVT, ini yang paling saya suka. CVT-nya paling halus sekali. Halus sekali untuk Suzuki Next ini teman-teman. Bagian CVT tidak ada gredek sama sekali, tidak ada teman-teman. Aduh sakit ini kakiku teman-teman. Di bagian CVT tidak ada gredek, dan bisa kita substitusi pakai V-beltnya Honda Beat juga bisa kita substitusikan ya. Honda Beat bisa masuk itu teman-teman untuk V-beltnya. Coba cari saja, kurang tahu juga Honda Beat apa itu V-beltnya. Ini dia Takalar ini mantap sekali, lampu-lampu di jalannya kan. Lampu jalannya
Sangat indah sekali kota ini. Ini sudah di kota ini teman-teman, kota Takalar. Nah, lanjut lagi teman-teman, di kelebihan selanjutnya di Suzuki Next ya, yaitu di kestabilannya saat kecepatan tinggi. Mau kecepatan 80 km ke atas, 100 km, nah dia tidak ada ininya, tidak ada oleng-olengnya ini motor teman-teman. Enak sekali kita pakai untuk kecepatan tinggi Suzuki Next ini. Dia aerodinamis juga teman-teman, soalnya bentuk bodinya dia tajam-tajam ya. By the way, ini dingin sekali nih, dingin sekali malam ini. Baru masuk di Takalar sudah dingin sekali. Mana yang lebih dingin lagi di sana itu di Kabupaten Jeneponto sama Bantaeng itu dingin sekali kalau malam begini, perjalanan malam teman-teman. Saya lupa bawa kantong plastik lagi untuk kasih masuk di badan, di hoodie. Soalnya saya pakai hoodie ini malam-malam. Udah pakai jaket-jaket yang ini anti angin. Soalnya saya tidak suka kalau ini pengap ya, tidak suka kalau panas, lebih suka dingin sebetulnya. Nah, untuk kelebihan selanjutnya dia ada di mana ya? Di suspensi juga enak sekali ya. Suspensi depan maupun belakang, cuman saya sudah ganti nih suspensinya pakai Kitako KTC ya teman-teman. Jadi tambah enak lagi dong. Yang Kitako apa lagi, harganya sekitar 500-an itu saya beli teman-teman. By the way, ini suspensi depannya sudah saya ganti olinya ya. Di bagian suspensi itu banyak sekali untuk standarnya. Untuk suspensi depan saya sudah ganti oli saya pakai takaran 55 mili. Kenapa tidak 60? Karena keras. Saya pakai 55 mili jadi empuk untuk perjalanan jauh. Harian juga enak ya. Nah, untuk kelebihan selanjutnya yaitu materialnya yang mantap teman-teman, tidak kayak kerupuk ya teman-teman. Maupun di kap, di rangka itu tidak ada fitur-fitur lipat dia. Di kapnya juga, kap-kap bodinya itu bagus sekali teman-teman. Dia kuat sekali, udah beberapa kali saya bongkar ini tidak ada yang patah-patah kuping-kuping kapnya. Kelebihan selanjutnya itu di bagian ini, kantongannya ya, besar dan lebar, bisa masuk botol aqua dia dua-duanya. By the way, ini motor Next saya, motor Next 2 fancy dynamic ya, yang ada lampunya itu yang di samping itu teman-teman. Dan juga ada chargernya di depan, charger HP-nya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Lampu-lampu samping sama chargernya, saya suka sekali itu. Termasuk elegan juga saya lihat itu. Teman, saya rasa itu saja kelebihannya. Untuk yang mau beli Suzuki Next 2, kalau sependapat dengan saya ya beli teman-teman. Kalau tidak terlalu butuh fitur-fitur. Oke teman-teman, kita lanjut jalan dulu. Oke teman-teman, ini kita sudah berada masih di Takalar ya teman-teman. Bagian mana ini Takalar ini? Saya kurang tahu juga ini. Kampung apa namanya ini teman-teman. Tapi ini sumpah ini gelap sekali teman-teman. Untung pakai lampu tembak ya. Ini lampu tembaknya cahayanya cahaya bilet teman-teman.
apa ini di belakang, ada mobil lagi di belakang. Wih, gelap sekali. Untungnya kita pakai lampu tembak ya. Ini kiri kanan saya ini sawah semua ini teman-teman. Sawah, dan ini ada banyak penjual semangka, semongko. Nah, ini semangka, banyak sekali yang jual semangka ya. Kalau jalan-jalan ke Sulawesi, nah di sini Takalar juga banyak menjual semangka. Kita tadi isi full ini belum bergerak, jarumnya turun-turun, belum turun-turun dia teman-teman. Jarum bensin motor Next 2 ini. Kencang sekali angin. Mudah-mudahan tidak hujan teman-teman. Ini kencang sekali angin ya. Dingin sekali juga ini. Enak juga jalan malam-malam ini teman-teman. Saya suka sebetulnya jalan-jalan naik motor ini malam. Kita sudah di Jeneponto kayaknya nih, di Kabupaten Jeneponto teman-teman. Masih di Takalar atau di Jeneponto ini saya kurang tahu juga teman-teman. Masih ada kendaraan yang lalu lalang. Nanti di daerah Bantaeng dan Bulukumba itu sudah kosong kendaraannya malam-malam begini teman-teman. Ini masih ada Pertamina yang buka juga, pom bensin yang buka ya. Oh, di sini tidak ada Pertalite kayaknya teman-teman. Nah, kosong baru gas. Kan kosong baru gas, jangan ada mobil di depan baru kok gas. Nah ini mungkin ini sudah masuk di Kabupaten Jeneponto ini teman-teman. Itu tadi ada perbatasannya ya. Dingin sekali ini. Masih banyak warung buka teman-teman. Jam berapa sekarang ini ya? Masih banyak warung buka, mungkin sekitar jam 10 ini, jam 10 atau jam 9 teman-teman. Nanti saya mau kasih tempat HP di sini supaya gampang lihat-lihat ini teman-teman. Lihat-lihat notifikasi, pemberitahuan. Indikator-indikator lain juga gampang dilihat kalau ada ada stang HP di sini teman-teman. Nanti kita beli ya, kita tempel di Suzuki Next ini. Saya mau beli sebetulnya, cuma ini dia teman, saya tidak mau beli yang cepat rusak teman-teman, harus yang bagus biar dipakainya jangka panjang ya. Gelap lagi teman-teman, sudah kurang ini pengendara ya, sudah mulai kurang. Sekarang kita di penjual kuda ini, ada di samping teman-teman, Kabupaten Jeneponto. Terang banget ya lampunya ya teman-teman. Kita cuma punya lampu ayam ini. Oke, kita lanjut saja teman-teman, jalan-jalan malamnya ini. Jalan-jalan sambil pulang kampung sambil jalan-jalan sambil pulang kampung. Cerita-cerita, bikin konten daripada mengantuk di jalan, tidak bikin konten, tidak bicara-bicara sama teman-teman yang lain ini di YouTube. Lebih bagus bikin konten biar tidak ngantuk teman-teman. Sepanjang perjalanan ini saya belum ngantuk ya, karena padahal kurang tidur tadi ini.
Tidak tidur-tidur dari tadi siang. Dari tadi pagi teman-teman, belum tidur ini. Lanjut jalan malam ya. Yang penting kita ngonten dulu biar tidak ngantuk. Bicara sama teman-teman di YouTube. Kita sudah tidak bahas motor lagi nih, tapi bahas pengantukan dan perjalanan. Sudah ngilu ini lutut saya. Ini ada barisan mobil di depan ini. Bagaimana ini teman-teman? Banyak barisan mobil ini. Kode dia, kode lampu teman-teman. Harus bisa salip ini ya. Harus kita salip satu-satu ini ya, teman-teman. Nah sekarang das. Ini yang lambat ini mobil truk di depan ini. Nah, kita kasih jarak dulu baru salip ya. Kita harus hati-hati kalau berkendara teman-teman. Nah, asal nyalip aja. Oke, mantap. Di sini ramai lagi pengendara teman-teman. Wah, mantap ini. Tapi lumayan gelap ini perkampungannya teman-teman. Lumayan gelap ya. Di kampung apa ini namanya ini di Kabupaten Jeneponto. Orang Jeneponto komen dulu bang, kalau tahu nama kampungnya ya bang. Ini di menit ini kampung apa namanya teman-teman? Nanti saya upload di menit sekian. Coba komen teman-teman. Abang-abang Jeneponto ini. Ini ada warung masih buka dia. Tapi yang lain sudah pada gelap ya. Ih, apa ini? Jual bakso ya? Banyak sekali. Kita matikan lampu dulu, matikan lampu utama, lampu tembak dulu. Tidak enak sama pengendara lain teman-teman. Lampu ayam ini saya pakai. Nah, ini baru mantap. Balon ya. Hah? Mereka kopi pandan jalan. Pandan sih. Hah? Kopi pandan ya? Kopi satu kopi pandan satu. Tidak ada yang tanpa kopi. Kopi ya. Kopi coklat. Hah? Sisa coklat. Kalau kopi pandan harus ya kayak sih emang coklat. Sudah di Kabupaten Bantai ini kita singgah dulu dari Komar, singgahnya itu dulu. Udah singgah di sini. Wah, apa larkan tersodi? Mi, mau di? Wah, kali. Parsi mat dokit ku tahu teh. Dakki cawat juga re dakki. Ya, kita pelon balon pasti lamlak tuh memang. Ini ballo todo barang nih. Lasuna chicken. Aduh, kalau
Hah? Panyolo Reinhardt kuno pakai pokon. Nakke. Pemain gitu. Au pala rimbahan kau mga aja kau. Kabaran. Gele. Apa Hampir ya? deh. Kan gele lah. Ah, ini emang no karbuna hinga su. Rebe itu. Karbuna hinga. Yang pakai ulu juga sih. Ini kan parah tuh Karbuna hinga, sampai karbuna. Karbuna umpak mahal ya. orang TK di. Karbu PE mau ako mo anon yo PWK barang PWK ang sarang na malu ang manyo yan na bensin mo. Ha? Kalau pakon juga. Macam motor ko tidak jalimi na. Ini kata udah motor terus kan ada. Sampai nyo karbu nga bahaya nyo na pakai lambon serius. Nah, melambung kita jalan-jalan. Lapuk kamu di batu buta. Mana kata lepas lin. Mana kan dalam pasilin apa kau jadi? Mana kata lepas lin kalau lepas. Oh, karbu na sa wasa ka sampai. TK mahal yang TK receive. Hah? Blok 28 ah, kamu blok 28. Udah ompak mo. 58. 54. Jadi yakin rebahan ini barang ini. Hah? Oh, jangan kutak nama kuno kanu PNP na. Ah, kung sampai yan balot to yung paling maumpas sa betul. Ada lagi palis. 54,5. 54,5. Ako sanggal 54, sari 5,5. Hanya manglari. Nampak 58, ah bahaya ampang korta kalar jene mo masih na. Selalu anu los. Di jalan sen tak lebas sen. Oh. Bajar ang tiket ko sa dinas sa rekokes. Cocok mang. Kayak dari bengkel. Ini 24 jam non stop kal karyawannya kacau. Pembukaan pas Sambadang ini waktu itu tas ya. Kamera lonjo. Pas Sambadang pas. Itu tas dia. Oh, ini kabarnya kita. Kita sudah berada di Kabupaten Bantaeng teman-teman. Tadi kita singgah beli kopi dulu supaya tidak ngantuk. Ini dia kopinya, kopi Komar namanya teman-teman. Supaya tidak ngantuk di perjalanan. Mantap sekali ya. Pelabuhan masih jauh, cuman saya mau singgah di adik saya, rumah adik saya dulu, rumah mertuanya di sana ya. Kita istirahat sejenak di sana, tidur beberapa jam karena dari ke Selayar itu sekitar berangkat sekitar jam 7 teman-teman, jam 7 jam 8 baru berangkat dari pelabuhan. Tapi kita harus beli tiket secara online dulu di aplikasi Ferizi. Kita harus beli tiket dulu di situ teman-teman. Dari Bira ke Pamatata, pelabuhan Bira Pamatata teman-teman. Ini adik saya di depan teman-teman, dia pakai Mio Smile ya. Malam ini dingin sekali ya. Lupa pakai ini, pakai jaket tebal. Jadi kedinginan. Untung nggak pakai sandal jepit. Aduh, bagus tadi pakai ini, pakai sepatu teman-teman. Untung pakai sepatu. Oke teman-teman, kita lanjut jalan ya.
Akhirnya kita sampai di Selayar teman-teman. Ini dia, ombaknya besar sekali ya. Anginnya kencang sekali teman-teman. Mau muntah rasanya ini. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di Selayar dan kita menuju ke rumah. Sebelumnya saya perlihatkan kondisi pelabuhannya teman-teman. Itu dia, ada kapal ferinya di sana. Barusan sandar, ada beberapa bis, ada 2 bis ya yang ke sini Selayar. Kemarin waktu musim barat saya mancing di sana teman-teman. Airnya bagus kalau musim barat di sini. Cuman ini dia agak bergelombang. Sebetulnya enak juga ini untuk mancing teman-teman, pakai pemberat. Lumayan di sini ikannya. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Ada beberapa perahu nelayan di sini ya teman-teman. Sudah diparkir di pinggir pantai karena ombak besar. Tidak cocok di ini teman-teman, mencari ikan di laut bagian timurnya Selayar ini. Banyak orang ternyata teman-teman. Selamat datang di Selayar, pelabuhan penyeberangan Pamatata namanya teman-teman.